Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Tauhid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu hadis yang panjang yang berkaitan dengan orang yang menyempurnakan tauhid maka akan mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka para ulama menyebutkan beberapa faedah dari hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara faedah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah fadilatus salaf, keutamaan orang-orang soleh terdahulu. Keutamaan orang-orang soleh terdahulu dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in, di mana mereka ketika mendengarkan satu ayat ataupun satu hadis maka mereka segera mengamalkannya. Inilah keutamaan mereka dari kalangan para sahabat, dari kalangan tabi'in dan tabi'in. Mereka itu kalau mendengar satu ayat ataupun satu hadis, mereka itu apa? Berusaha atau mereka itu berlomba-lomba untuk melakukannya atau mengamalkannya. Dan ini yang jarang di antara kita. Sudah banyak ayat, sudah banyak hadis yang kita hafal, yang kita baca, yang kita tahu. Akan tetapi di dalam pengamalannya itu kita masih jauh dengan para sahabat, dengan para tabi'in dan tabi'in. Maka mereka itu sangat bersegera melaksanakan apa yang mereka tahu. Kemudian di antara faedah berikutnya yang kedua, hirsus salafi 'alal ikhlasi wa syiddati ibtiadihim 'anir riya. Yang kedua adalah semangatnya para orang-orang soleh terdahulu untuk menjaga keikhlasan, untuk menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri mereka dari riya. Jadi orang-orang terdahulu itu, orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri mereka itu dari riya. Maka dicontohkan oleh siapa?
oleh Husain Ibn Abdurrahman ketika menceritakan semalam itu saya melihat bintang jatuh, tapi saya tidak sholat malam karena saya disengat oleh binatang yang berbisa. Supaya apa? Supaya manusia yang mendengarnya itu tidak memujinya, sehingga apa? Sehingga muncullah sifat riya. Maka dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan orang terdahulu, orang soleh terdahulu sangat menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri mereka dari riya, dari sum'ah. Amal mereka itu disembunyikan, tidak dipamerkan, kemudian tidak disebarluaskan. Kenapa? Karena sangat menjaga keikhlasan. Nah, berbeda jauh dengan generasi kita sekarang. Sangat jauh. Kemudian yang ketiga, inayatus salafi bid-dalil. Perhatian orang-orang soleh terdahulu di dalam mengamalkan ajaran agama sangat memperhatikan masalah dalil. Jadi mereka itu mengamalkan ajaran agama ini berdasarkan dalil. Jadi apa yang ada dalilnya mereka itu lakukan. Apa yang tidak diketahui dalilnya mereka itu tidak melakukan. Kemudian faedah yang berikutnya, ibahatu ruqyah. Bolehnya meruqyah. Dan bolehnya untuk berobat. Entah itu dengan cara yang telah disebutkan, besi yang dipanaskan, dan ini tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Boleh untuk meruqyah dan boleh meminta ruqyah, asalkan atau dengan catatan tidak iktimad, tidak menggantungkan kesembuhan itu kepada orang yang meruqyah, ataupun tidak menggantungkan kepada orang yang mengobatinya. Kemudian yang berikutnya, faedah dari hadis yang kita bahas, fadilatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah ulul azmi, sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan keadaan umat-umat terdahulu, dan ini merupakan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi. Maka ketika Nabi Muhammad diperlihatkan umatnya Nabi Musa, umat-umatnya nabi-nabi yang terdahulu, bahkan Nabi diperlihatkan umatnya yang akan masuk surga. Ini luar biasa. Ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang berikutnya, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi atba'ihim. Para nabi dan para rasul, pengikutnya itu jumlahnya berbeda-beda.
Jumlah pengikut Rasul dan Nabi itu berbeda-beda. Sebagaimana keterangan hadis yang kemarin, ada Nabi yang mempunyai 10 pengikut, ada Nabi yang mempunyai 2 atau 3 pengikut, ada Nabi yang tidak punya pengikut, ada Nabi yang punya agak banyak pengikutnya, dan yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang menjadi patokan itu bukanlah banyaknya pengikut, akan tetapi yang menjadi patokan itu adalah dakwah yang disampaikan itu adalah mengesahkan Allah dan menjauhkan manusia dari berbuat syirik kepada Allah. Artinya dakwah tauhid. Kemudian berikutnya, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Yang menjadi kewajiban bagi kita adalah mengikuti kebenaran, meskipun yang mengikuti kebenaran itu jumlahnya sedikit. Jadi patokannya bukan banyaknya orang yang ikut, tetapi yang menjadi patokan adalah orang yang diikuti ini di atas kebenaran atau tidak, di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Jadi yang menjadi kewajiban bagi kita adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti banyaknya orang, bukan mengikuti seseorang yang pengikutnya itu banyak. Tapi yang menjadi kewajiban kita itu di dalam mengikuti seseorang itu adalah karena dia itu mengikuti kebenaran. Jadi kebenaran yang mana? Dia itu di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jadi tolak ukur kebenaran Bapak Ibu adalah ketika seseorang mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi berdasarkan pemahaman. Pemahamannya siapa? Pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in, pemahamannya para tabi'in, bukan pemahamannya sendiri, bukan pemahamannya orientalis, bukan pemahamannya liberal, tapi apa? Pemahamannya para sahabat, pemahamannya para tabi'in, pemahamannya para tabi'in. Kenapa demikian? Karena mereka itulah generasi yang terbaik, yang dinaskan, yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka itulah adalah sumber pemahaman di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu namanya tolak ukur kebenaran. Di dalam memahami agama ini harus sesuai dengan Al-Quran, harus sesuai dengan hadis, berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kalau bukan pemahaman mereka, nanti salah di dalam memahami agama. Nah, kemudian di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama, faedah yang lainnya adalah fadilatu tahqiqit tauhidi wa thawabihi.
keutamaan seseorang yang menyempurnakan tauhidnya. Jadi orang yang menyempurnakan tauhidnya, mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan, baik yang kecil ataupun yang besar, dan juga membersihkan, menyucikan hatinya dari noda-noda kemaksiatan dan juga kebid'ahan. Ini yang namanya menyempurnakan tauhid. Orang yang semacam ini nanti kelak di akhirat akan mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab atau siksa. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, anna tarkar ruqyati wal qayyi min tahqiqit tauhid. Meninggalkan untuk meminta ruqyah atau tidak meminta diruqyah atau tidak meminta diobati, itu adalah salah satu dari cara menyempurnakan tauhid. Jadi salah satu di antaranya itu menyempurnakan tauhid itu tidak meminta untuk diruqyah, tidak minta untuk diobati. Ini termasuk daripada penyempurnaan tauhid. Meskipun orang yang berobat, orang yang minta ruqyah itu tidak mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, berikutnya alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini adalah tanda mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul utusan Allah. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu betul-betul Rasulullah, utusan Allah yang diutus kepada umat Islam. Apa dalilnya? Yaitu ketika Nabi diminta oleh seorang sahabat yang bernama Ukasha. Nah, Ukasha ini minta kepada Nabi, Ukasha bin Mihsan. Apa yang diminta oleh Ukasha bin Mihsan kepada Nabi? Ya Rasulullah, jadikanlah aku ini termasuk orang yang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, anta minhum, ya kamu termasuk dari 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti ini menunjukkan apa? Ini wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah yang menunjukkan bahwasanya Ukasha ini akan masuk surga. Maka ada beberapa orang yang sudah dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga. Di antaranya adalah Ukasha bin Mihsan ini. Di antaranya juga adalah apa? Khulafatur Rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang yang sudah dikabarkan oleh Nabi bakal masuk surga. Maka ketika Nabi itu bisa mengabarkan orang-orang yang akan masuk surga, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Mengetahui
berdasarkan wahyu orang-orang yang bakal masuk surga. Bahkan juga ada sebagian yang dikabarkan kepada Nabi orang-orang yang akan masuk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini faedah yang terakhir, ini yang saya kira ini mencukupi, adalah thalabud du'a'i minal fadil. Bolehnya meminta doa atau bolehnya meminta untuk didoakan dari apa? Dari seseorang yang mulia, dari seseorang yang soleh. Minta didoakan itu tidak mengapa. Ya, misalnya contohnya tadi Ukasah bin Mihsan minta doa dari Nabi, minta didoakan oleh Nabi supaya apa? Masuk dari 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ini menunjukkan bolehnya seseorang itu minta didoakan dari seseorang yang soleh ataupun seseorang yang lebih mulia darinya. Nah, misalnya kalau toh memang kita itu ada orang alim, orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, minta didoakan tidak mengapa. Kemudian juga misalnya ada orang yang hendak berangkat haji, hendak berangkat umrah, ya, karena ingin mendapatkan apa? Kemuliaan doa di Padang Arafah, kemuliaan doa di Masjidil Haram, itu tidak mengapa. Tolong kalau sampai di sana doakan saya, mudah-mudahan bisa nyusul ke sana. Itu tidak mengapa. Ya, ini menandakan bolehnya minta didoakan dari seseorang yang lebih mulia ataupun lebih soleh. Nah, Bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab yang baru, babul khaufi minasyirki. Bab yang menerangkan tentang takutnya terhadap kesyirikan. Bab yang menerangkan seseorang itu seharusnya mempunyai rasa takut ketika berbuat kesyirikan. Maka ketika pengarang kitab ini membahas tentang masalah tauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian keutamaan orang yang menyempurnakan tauhid, maka selayaknya kita itu harus mempunyai rasa takut terhadap apa? Terhadap kesyirikan. Jangan sampai kita itu berbuat syirik, meskipun itu syirik kecil ataupun lebih-lebih kalau syirik akbar atau syirik besar. Nah, maka ini ada bab yang namanya babul khaufi minasyirki. Bab yang membicarakan tentang selayaknya, seharusnya seseorang itu mempunyai rasa takut terhadap kesyirikan. Kenapa? Karena lawan dari tauhid itu adalah syirik. Tauhid itu mengesahkan Allah. Kalau syirik itu menyekutukan Allah. Tauhid mengesahkan Allah di dalam hak-haknya Allah. Kalau syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu di dalam apa? Hak-haknya Allah. Yang seharusnya hak-haknya Allah itu diberikan hanya untuk Allah, tapi diberikan untuk selain Allah, itu namanya syirik. Nah, jadi syirik itu ya lawan kata dari tauhid.
Orang yang musyrik itu pasti bukan orang yang bertauhid. Ya, orang yang musyrik itu pasti tidak bertauhid. Kenapa? Ya dia itu menyekutukan Allah. Nah, kita bahas dulu apa yang dinamakan dengan syirik. Syirkun. Ini mohon jangan disalahartikan dengan bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Ya, kamu itu syirik sama saya kan itu. Syirik ini namanya apa? Iri kan gitu. Jadi syirik di dalam pengertian tauhid itu apa? Nah, para ulama itu memberikan pengertian atau definisi yang banyak tentang masalah syirik. Tetapi intinya cuma satu. Apa intinya? Intinya memberikan hak Allah hanya untuk Allah. Itu intinya. Nah, maka saya bawakan pengertian yang sederhana. Dikatakan yang dinamakan syirik itu adalah an yattakhidha al-abdu lillahi niddan yusawwihi bihi fi rububiyyatihi au uluhiyatihi au asma'ihi wa sifatihi. Jadi yang dinamakan syirik itu adalah an yattakhidal abdu lillahi niddan. Seorang hamba menjadikan sekutu untuk Allah. Seorang hamba menjadikan sekutu untuk Allah. Yusawihi, dan menyamakan Allah, menyamakan Allah dengan sekutu tadi, fi rububiyatihi, dalam hak rububiyah, wa uluhiyatihi, dan hak uluhiyah, wa asma'ihi wa sifatihi, dan hak asma wa sifat. Jadi yang namanya syirik itu seorang hamba menjadikan sekutu bagi Allah atau untuk Allah, yang mana hamba itu menyamakan haknya Allah dengan haknya sekutu tadi. Dalam apa? Dalam hak-haknya Allah. Apa hak-haknya Allah? Hak rububiyah, hak uluhiyah, hak asma wa sifat. Jadi haknya Allah itu 3, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu hak rububiyah. Apa hak rububiyah? Hak di dalam menciptakan, hak di dalam memiliki, dan hak di dalam mengatur. Jadi kita itu wajib meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Yang memiliki alam semesta ini adalah Allah. Yang mengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah. Berarti kalau demikian kita sudah menunaikan hak rububiyahnya Allah. Kemudian ada yang namanya hak uluhiyah. Hak uluhiyah itu adalah hak yang diberikan kepada Allah khusus untuk diibadahi. Atau lebih simpelnya adalah hak ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ditujukan hanya untuk Allah. Hak untuk diibadahi itu namanya hak uluhiyahnya Allah. Kalau seseorang beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya, maka dia itu sudah menunaikan
hak uluhiyahnya Allah. Kalau tidak, berarti dia itu sudah musyrik. Kemudian hak Allah itu adalah hak asma wa sifat. Yaitu apa? Allah itu mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Berarti kalau seseorang sudah meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, mempunyai sifat-sifat yang mulia, dan sifatnya Allah itu berbeda dengan sifatnya makhluk, maka itu sudah menunaikan hak asma wa sifat. Maka orang yang berbuat syirik adalah orang yang menyekutukan atau memberikan hak rububiyah atau hak uluhiyah atau hak asma wa sifat kepada selain Allah. Berarti itu sudah berbuat syirik. Jadi tadi syirik itu adalah menyekutukan Allah. Lebih simpelnya lagi adalah memberikan hak-haknya Allah bukan kepada Allah. Memberikan hak-haknya Allah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Contoh syirik di dalam hak rububiyah. Syirik di dalam hak rububiyah, yaitu hak menciptakan, hak memiliki, dan juga hak mengatur alam semesta. Adalah ketika seseorang meyakini bahwasanya patung itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, ini sudah syirik enggak? Sudah syirik. Kenapa? Ya, yang mengatur, yang memberikan manfaat dan mudarat itu siapa? Allah. Lah, kalau sudah meyakini patung itu bisa memberikan rezeki, bisa memberikan kesehatan, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, berarti sudah berbuat syirik. Kenapa? Ini semuanya hak Allah. Nah, jadi pahami Bapak ya. Nah, kemudian misalnya lagi, kalau ada orang yang mengatakan penguasa pantai selatan, ya, Nyi Roro Kidul atau Nyi Bloro, penguasa pantai utara, Nyi siapa lagi penguasa ini, ini tidak boleh. Kenapa? Itu haknya Allah, tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Kalau orang meyakini demikian, berarti dia itu sudah berbuat apa? Syirik. Kenapa? Memberikan hak rububiyahnya Allah kepada selain Allah. Nah, kemudian lagi misalnya orang itu pengen mendapatkan rezeki yang banyak, pengen mendapatkan jodoh, maka dia itu lari ke gunung misalnya, minta di sana. Ini juga termasuk apa? Syirik di dalam rububiyah. Kenapa? Hak memberikan jodoh, hak memberikan rezeki, hak yang mengatur itu siapa? Allah. Ini hak rububiyahnya. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Nah, kemudian contoh penyelewengan di dalam hak uluhiyahnya Allah. Misalnya ada orang itu menyembelih, berkorban, tapi korbannya ini bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Maaf Bapak Ibu, kalau memang pernah terjadi atau pernah mendengar ketika orang itu pergi ke orang pintar atau dukun, kamu kalau pengen dapat jodoh, kamu itu harus menyembelih 2 ayam cemani misalnya. Nah,
ini ketika menyembelih berarti kan berkorban, dan kurbannya ini bukan untuk Allah. Ya maka apa ini? Penyelewengan di dalam hak uluhiyah. Seharusnya kurban ibadah bukan? Kurban ibadah enggak? Ibadah. Kurban itu ibadah, dan ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain apa? Allah. Nah contoh lagi misalnya, maaf ya, yang terjadi penyelewangan dalam hak-haknya Allah. Orang nyembelih apa? Nyembelih kerbau, menyembelih kambing misalnya. Kemudian di mana? Diarak-arak untuk dibuang ke laut misalnya. Supaya apa? Supaya panennya, supaya ternaknya, supaya hasil lautnya banyak. Ini tidak boleh. Kenapa? Ya kurban itu hanya ditujukan kepada siapa? Allah. Bisa dipahami ya Pak ya, Bu? Kemudian juga maaf ketika orang sholat Allahu Akbar. Nah itu harus apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah. Loh kalau sholatnya tujuannya pamer, berarti itu untuk Allah apa bukan? Sholatnya pamer kepada orang itu ditujukan untuk Allah atau bukan? Ya bukan. Berarti tujuannya untuk dipuji manusia. Dan ini termasuk apa? Memberikan hak ibadah kepada selain Allah. Nah, kemudian juga penyelewengan di dalam hak asma wa sifat. Nama Allah dan sifat Allah yang mulia. Allah itu disifati dengan alimul ghaib. Alimul ghaib itu zat yang mengetahui hal yang gaib. Zat yang mengetahui hal yang gaib. Nah, ketika seseorang mengaku dirinya saya tahu sesuatu yang gaib, berarti dia itu sudah mengambil haknya Allah. Di dalam apa? Asma wa sifatnya Allah. Nah, alimul ghaib itu siapa? Yaitu Allah. Dan tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali siapa? Allah. Maka ketika seseorang mengatakan saya tahu yang gaib, maka itu adalah dusta. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali siapa? Allah. Tapi kadang-kadang benar kan? Nah, dukun kadang-kadang betul itu siapa? Yang membisikkan adalah jin. Yang membisikkan adalah setan. Dia tidak tahu sesuatu yang gaib, dan jin juga tidak mengetahui sesuatu yang gaib. Maka ketika ada seseorang meyakini si fulan punya kemampuan bisa melihat menerawang masalah jodoh, bisa menerawang masalah rezeki, bisa menerawang masalah kapan kena musibah, kapan sembuhnya. Nah, ini berarti sudah mengambil haknya Allah di dalam asma wa sifatnya Allah, maka dia itu sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, maka ini Bapak Ibu, jadi yang namanya syirik itu sederhana, memberikan haknya Allah kepada selain Allah, itu namanya syirik. Haknya Allah 3, hak rububiyah, hak uluhiyah, dan juga hak asma wa sifat. Ketika seseorang memberikan salah satu haknya kepada selain Allah, maka ini sudah jatuh ke dalam kesyirikan. Nah, kita istirahat dulu, mendengarkan Monggo dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan.
Ada ditanyakan? Ya, silakan Ibu. Ya Ibu, yang pertama ruqyah itu diantara faedahnya itu adalah menghilangkan sihir yang dilakukan oleh para dukun atau para norman. Jadi ini terjadi. Nah, kemudian yang kedua, ruqyah itu dilakukan dengan membacakan ayat-ayat atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh meruqyah itu dengan bantuan jin. Jadi hanya membacakan ayat, kemudian doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, apa sih perbedaan antara setan, kemudian iblis, kemudian jin? Jadi yang dinamakan syaitan itu adalah sifat jelek yang dimiliki oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Sifat. Nah, makanya di dalam surat An-Nas itu apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi sifat jelek yang dimiliki oleh jin dan manusia itu disebut dengan setan. Nah, maka kalau memang jin yang jahat yang suka menggoda, maka dinamakan setan. Manusia yang suka berbuat jahat, maka itu juga dinamakan apa? Setan. Jadi syaitan itu adalah asal kata dari syaitona, yang artinya membangkang. Nah, kemudian iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin. Jadi iblis itu adalah bapaknya jin yang memang diberikan tangguh oleh Allah. Meninggalnya, matinya itu sampai hari kiamat. Jadi tidak akan mati kecuali hari kiamat. Tugasnya apa? Yang menggoda apa? Menggoda manusia. Nah, kalau jin ya tadi makhluk Allah, dan iblis itu termasuk dari bangsa jin. Dan jin itu ya anak keturunannya iblis yang memang Allah ciptakan mereka itu dari apa? Dari api yang nyala. Dan jin ini mempunyai kewajiban sebagaimana kewajiban manusia untuk taat kepada Allah. Dan jin bisa mati, bisa sebagai manusia, seperti manusia. Akan tetapi umur mereka itu lebih panjang daripada umur manusia. Bisa dipahami, Ibu? Ya, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Dan dakwahnya Nabi itu untuk bangsa jin dan juga bangsa manusia. Maka ada
segerombolan bangsa jin yang memang apa? Belajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Ya, tapi kita enggak tahu. Ya, tidak tahu apa namanya mana jin yang kafir, mana jin yang muslim karena alamnya itu berbeda dengan alam kita. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan juga para ulama menyebutkan juga kadang bangsa jin yang muslim itu juga hadir di majelis taklim. Bangsa jin juga itu hadir di majelis taklim dan sholat seperti apa sholatnya manusia. Jadi paham Ibu? Nah, cukup ya? Nah, kita ya silakan. Yaitu mengimani Allah di atas arsy itu termasuk haknya Allah dalam asma wa sifat. Ya. Asma wa sifatnya Allah. Karena sifat bersemayamnya Allah. Itu nanti insya Allah akhir pembahasan kitab tauhid itu berkaitan dengan masalah asma wa sifat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.